Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa yang budiman, pemirsa yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, selamat berjumpa di channel kami, channel Mengaji Bersama. Hari ini kita akan menelaah sebuah buku yang berjudul Merajut Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah yang sebelumnya telah pernah kami tuliskan. Buku ini menjelaskan tentang berbagai hal yang terkait dengan pernikahan, diantaranya tentang ta'aruf, tentang khitbah, tentang akad nikah, tentang hak-hak suami istri, dan bagaimana etika dalam berumah tangga. Juga disertakan bagaimana etika kita dalam menanti kelahiran buah hati, dan juga di buku ini akan disisipkan beberapa nama-nama buah hati yang indah yang berbahasa Arab maupun yang berbahasa lainnya. Baik, kita mulai untuk telaah buku ini dengan pendahuluan. Kita sebagai manusia atau khalifatun fil ard merupakan makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Allah menciptakan kita dengan penuh kesempurnaan, dan yang pada akhirnya nanti kita akan hidup berdampingan dengan lawan jenis kita. Sebagai pendamping hidup, belahan jiwa, sekaligus teman sejati dalam mengarungi samudera kehidupan demi mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan bahagia dunia akhirat. Syariat memberikan banyak sekali aturan tentang hal ini dengan konsep yang sangat indah yang berupa sebuah pernikahan untuk menuju keluarga yang sakinah, penuh kedamaian, kenyamanan, kebahagiaan, dan ketenangan jiwa. Sebagian ulama menjelaskan bahwa muqdamun nikah atau tujuan terpenting dalam sebuah pernikahan adalah jima atau seks atau tersalurkannya kebutuhan biologis yang menjadi penyebab datangnya anugerah besar, yaitu sang buah hati atau anak. Sebagai penerus perjuangan, sebagai penerus nasab keluarga, sehingga tanpa memandang hal ini, tentu tujuan pernikahan menjadi kurang sempurna atau bahkan tidak sempurna sama sekali. Segala hal yang terkait dengan pernikahan semuanya telah diatur oleh syariat. Semuanya telah diatur oleh agama dengan penuh kesempurnaan. Mulai dari ta'aruf atau perkenalan, khitbah atau peminangan, syarat, rukun nikah, serta tatanan dan etika berkeluarga, semuanya ada dalam tatanan syariat yang telah dikembangkan, diperjelas oleh para ulama-ulama zaman dahulu melalui literatur kitab-kitab kuning ataupun yang lainnya. Selain itu, untuk masalah yang cenderung dianggap tabu pun juga tertuang dalam konsep syariat yang begitu indah untuk diketahui dan dimengerti, seperti etika temu manten atau pertemuan pengantin, etika bersenggama atau jima, dan etika mengatur kelahiran sang buah hati. Semuanya telah diatur dengan konsep yang begitu indah. Tinggal bagaimana kita menjalankannya, bagaimana kita memilih dan memilah yang paling tepat dan paling sempurna untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari dalam bingkai pernikahan. Kehadiran sang buah hati juga perlu penanganan yang sesuai dengan konsep syariat, mulai dari etika menunggu kelahirannya, ketika masih ada dalam kandungan ibunya, saat ia dilahirkan, perawatan-perawatan ketika ia masih balita, serta pendidikan yang harus diberikan saat mereka menginjak dewasa. Syariat juga mengajarkan betapa pentingnya pendidikan agama pada anak usia menginjak dewasa, sehingga dalam fikih, dalam beberapa literatur agama sering kita jumpai ketentuan-ketentuan untuk mendidik anak ketika menginjak dewasa, salah satunya dalam masalah sholat, sehingga ketika ada anak yang berusia 10 tahun masih enggan sholat,
masih meninggalkan sholat, maka kita sebagai orang tuanya diwajibkan untuk mendidik lebih keras. Dalam bahasa fikihnya itu dipukul. Nah, dididik lebih keras lagi. Mengapa? Apa tujuannya? Agar ketika dia nanti telah balik, telah punya kewajiban untuk menjalankan sholat, maka sholat tersebut menjadi sesuatu yang sangat ringan baginya, sesuatu yang sangat mudah untuk dijalankan, tidak terasa berat lagi karena sudah terbiasa sejak dini. Dengan demikian, bila kita ingin meraih kebahagiaan sempurna dalam pernikahan dan berkeluarga, niscaya konsep syariat yang telah ada ini tidak boleh kita abaikan, tidak boleh kita lupakan, bahkan harus kita jalankan. Harus kita manfaatkan keilmuan tentang ini untuk menjalin keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.